minister dan menjadi the major son. Jadi dari the sinner pindah level menjadi believer, diperlukan iman yang bertambah. Dari believer menjadi member itu diperlukan iman yang harus ditambahkan. Dari member menjadi disciple diperlukan iman yang ditambah-tambahkan. Kemudian dari disciple menjadi minister diperlukan iman yang bertambah besar. Kemudian dari minister menjadi the mature son, anak-anak laki-laki yang dewasa atau anak yang dewasa, itu diperlukan iman yang tidak boleh stuck, iman yang tidak boleh iman tahun lalu. Saudara jangan puas dengan iman hari ini, sebab tantangan hari ini, tantangan yang kemarin itu belum tentu lebih kecil dari tantangan besok. Katakan amin. Jadi iman kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang makin baik, tapi kita menghadapi dunia yang semakin buruk. Nah, dunia sedang lenyap dengan segala keburukannya. Kita diperlukan iman dari level, ulangi supaya saudara bisa lihat polanya. Tiap-tiap fase, tiap-tiap level memerlukan iman. Jadi sinner menjadi believer memerlukan iman, bukan? Dan dari believer menjadi member memerlukan iman. Kemudian dari members menjadi disciple memerlukan iman. Disciple menjadi minister memerlukan iman. Ini polanya sama. Minister menjadi the mature son memerlukan iman. Di fase manapun saya berada, saya tetap harus hidup oleh iman. Karena orang benar harus hidup oleh bukan melihat, tetapi oleh karena iman. Nah, iman dimensinya adalah sifatnya spiritual. Kalau kita lebih banyak melihat menurut apa yang dilihat oleh mata dan mendengar menurut apa yang didengar oleh telinga saja, maka saudara dan saya tidak akan bertahan dengan rumitnya, sulitnya dunia akhir zaman ini. Jadi setiap fase, setiap level, setiap tingkat memerlukan iman. Nah, pola ini saudara saya ingin memperlihatkan antara pola sinner ke believer. Sebab perempuan Kanaan ini belum believer, belum orang percaya. Jadi pada level ini saudara akan lihat tindakan yang membuat jadi sebuah contoh atau sampel. Karena kita sudah bukan di level ini. Kita sudah bukan level sinner ke believer. Kita sudah di level, kalau bukan believer member disciple minister mature son. Saya berharap kita ada di salah satu sesudah believer. Ya, haleluya. Mungkin ada yang tidak mengerti bahasa Inggris, saya terjemahkan. Jadi orang berdosa menjadi orang percaya. Orang percaya menjadi anggota gereja yang tetap, member. Kemudian banyak orang percaya tidak anggota gereja yang tetap, toh? Dari member menjadi kemudian menjadi murid artinya orang yang didisiplinkan oleh firman. Kemudian setelah dia didisiplinkan, dia ditempatkan untuk tugas-tugas pelayanan minister. Jadi disciple itu bahasa pemerintah, tapi saya tidak pola pemerintah. Dan kemudian lanjut dari pelayanan, bukan karena pelayanan seseorang jadi dewasa, tetapi karena firman dan Roh Kudus di tiap level ini terus ditambah-tambahkan sampai naik level, increasing spiritual level. Ini menjadi kerinduan kita tahun ini. Saudara jangan pernah menyerah, jangan pernah kapok dengan firman. Amin. Jangan never give up. Artinya firman bisa tidak kita mengerti, firman kita bisa salah pahami, tapi firman tidak pernah salah. Lagi, firman bisa kita tidak mengerti sekarang, bisa kita salah pahami, tetapi firman selalu tidak pernah salah. Nah, kalau firman tidak pernah salah, siapa yang harus menyesuaikan? Kita menyesuaikan dengan firman. Kemarin saudara-saudara saya bersama dengan yang hadir, kita belajar level pikiran Kristus. Memang rupa orang Palamisya kami kemarin, karena tenggelam dalam ketakberdayaan melihat pikiran Kristus yang sangat dalam. Tenggelam dalam ketakberdayaan, sana tulisannya masih ada juga. Tenggelam dalam ketakberdayaan, saking dalamnya pikiran Kristus yang selama ini saya sudah anggap benar,
Ternyata ketika dilihat dari terang pikiran Kristus, pikiran saya masih salah. Contoh, kalau saya melayani ada orang puji dan kemudian saya tangkap pujian itu, saya termasuk orang makan puji. Sementara Yesus tidak makan puji, tidak mengambil, tidak menikmati, tidak menggunakannya untuk dirinya. Segala kemuliaan hanya untuk Bapa di sorga. Haleluya. Sudah lihat polanya? Kalau sudah lihat, bilang amin. Kalau saya mau bilang haleluya, amin, amin. Sudah bilang haleluya. Jadi lihat polanya dari sinner, sudah tahu sinner ya? Sinner ke believer, believer ke member, member ke disciple, disciple ke minister, minister ke the mature son. Itu pada akhirnya menjadi to be like Jesus Christ. Itu tiap fase tetap memerlukan iman. Nah, sekarang sampelnya atau sampelnya adalah perempuan Kanaan. Dan perempuan Kanaan ini awal sampai akhir saudara bisa ikuti ceritanya. Lihat ayat 1, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dua-dua. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Baca sudah sama-sama yang keras. 2, 3. Datanglah seorang perempuan. Saya mungkin saudara sudah tangkap ini. Kalau saya datang pada dokter, berarti saya ada perlu, ya. Saya ada butuh sesuatu. Datang pada Tuhan, itu adalah satu tindakan. Saya punya poinnya sederhana sendiri. Poin pertama supaya saudara punya iman bertambah besar, sadarilah bahwa kita butuh Tuhan. Sederhana sekali ya. Supaya iman kita bertambah besar, sadarilah kita butuh Tuhan. Terus orang tidak butuh uang, butuh uang. Tapi uang waktu masalah tidak menolong. Uang waktu sakit tidak menolong. Uang seberapa banyak pun saudara punya, kalau memang sudah waktunya selesai. Yang bisa tolong kita cuma satu. Itu harus taruh di iman kita. Iman saya percaya. Yang bisa tolong kita, yang bisa tolong keluarga, yang bisa tolong gereja cuma Tuhan. Haleluya. Orang bisa tolong, ya, tetapi tidak seberapa lama dia bertahan. Keuangan bisa bantu, ya, tapi uang bukan segala-galanya. Sadari bahwa imanmu kalau mau bertambah, jangan pernah berubah. Bahwa kita seperti perempuan Kanaan ini, dia datang karena dia butuh Tuhan. Saudara tidak lihat kata butuh Tuhan, tapi saya melihatnya. Orang tidak akan datang pada Yesus pada waktu itu kalau mereka tidak lagi butuh. Haleluya. Walaupun ini levelnya level paling bawah, bukan? Kalau kita sudah naik lebih tinggi, kita tidak datang lagi pada Yesus karena butuh sesuatu. Ini datang karena motifnya anaknya sangat menderita. Artinya kalau anaknya tidak lagi menderita, mungkin dia tidak datang. Tapi menderita anaknya ini adalah jembatan bagi dia. Saudara, kadang-kadang adanya penderitaan, adanya pergumulan, adanya persoalan adalah titik picu, pemantik yang membuat seseorang bisa datang pada Tuhan. Kalau dia sadar bahwa dia butuh Tuhan. Tapi kalau dia tidak sadar dia butuh Tuhan, maka dia akan binasa. Puji Tuhan, kita semua hari ini ada di sini karena kita sadar kita butuh Tuhan. Kesadaran akan kebutuhan Tuhan, kebutuhan akan Tuhan, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini adalah titik awal dari perempuan Kanaan mendapatkan pertolongan di ayat 28. Tanpa kerinduan, tanpa maksud saya kesadaran, katakan kesadaran. Tanpa kesadaran bahwa saya dan saudara butuh Tuhan, maka tidak akan ada tindakan kata datang, betul? Tidak akan ada datanglah seorang perempuan kalau dia tidak memiliki kesadaran bahwa dia butuh pertolongan Tuhan. Langkah iman yang pertama, sadari bahwa engkau tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Kita tanpa Tuhan, ya, without Jesus we are nothing. Semua boleh hebat, tapi kehebatan di dunia tidak ada yang kekal.
Tapi kehebatan yang kekal hanya ada dalam Yesus. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun selamanya. Apa yang sama? Kekuatannya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, jalan keluar yang Dia berikan tetap sama. Itu sebabnya untuk supaya iman kita bertambah, saudara, jangan pernah datang ke alamat yang salah. Yes, katakan amin. Kalau saudara butuh misalnya mau berobat gigi yang sakit, jangan datang ke dokter kandungan. Betul? Kalau saudara mau melahirkan, jangan datang ke dokter gigi. Haleluya. Kalau saudara mau kuat iman, jangan datang kepada sesuatu pribadi yang lain, kecuali datang kepada Yesus. Karena hanya Dia jalan keluar. Dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yes. Saudara-saudara, orang perempuan Kanaan itu, ayat yang ke-21 tadi dan 22, orang yang namanya perempuan Kanaan, orang yang masuk kategori, coba lihat Kejadian 9 ayat 25 sampai 27. Kejadian 9 ayat 25 sampai 27. Kalau ayatnya tidak salah. Lihat ini. Dia perempuan apa tadi? Perempuan Kanaan. Ayat yang berapa tadi? 25. Berkatalah ia, sama-sama 23. Ulang 23. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Saudara, sampai situ saja. Di bagian lain, saudara, orang Kanaan tidak boleh masuk di bait Allah. Jadi artinya perempuan Sirofenisia yang tinggal di daerah Tirus dan Sidon ini adalah orang yang masuk kategori, walaupun mereka butuh Tuhan, Tuhan tidak akan tolong, karena dalam skenario cerita ini jelas. Tapi saudara, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan melihat hati saudara. Apapun keadaan saya, apapun keadaan saudara, kalau saudara mau rindu datang pada Tuhan, sadari bahwa kita butuh Tuhan. Ini adalah langkah awal, maka Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Langkah awal ketika kita mendapatkan pertolongan, kita harus sadar bahwa kita butuh, seperti kalau saudara mau kenyang, sadari bahwa kita butuh makan. Amin. Sebab kalau kesadaran akan makan ini tidak ada, maka seseorang sudah tidak lama akan mati. Tanda-tanda medis orang sudah akan mati adalah kesadaran untuk makan sudah tidak ada. Yang para medis tahu, kalau dia punya nafsu makan hilang total, dan kemudian sebabnya ada infus, ya kan? Ada infus, ada menopang cairan masuk, karena nafsu makan normalnya sudah tidak ada. Jadi kalau seseorang tidak sadar bahwa dia butuh Tuhan, itu tidak lama dia akan game over. Saudara, kita datang ibadah bukan karena kita isi jadwal. Kita datang ibadah bukan karena rutinitas. Kita datang di ibadah bukan karena kita ada tugas atau ada kewajiban bertemu dengan seseorang. Tapi kita datang di ibadah karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita butuh Juru Selamat. Kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi yang paling utama, kita bukan butuh dompetnya Tuhan, tapi kita butuh Tuhannya. Haleluya, butuh pribadinya. Jadi perhatikan baik, imanmu akan bertambah kuat, imanmu akan bertambah besar kalau kesadaran kebutuhanmu akan Tuhan itu terus ada. Kalau ini tidak ada, itu cikal bakal kematian roh kita atau roh seseorang. Sudah tidak ada rasa lagi, ada yang kurang kalau tidak ibadah. Tidak rasa kurang kalau tidak ibadah. Tidak rasa lagi kalau saya tidak berdoa, rasa biasa saja. Itu tanda-tanda berbahaya. Kita tidak lagi dengan firman dengan baik, itu tanda-tanda ada kemungkinan ada masalah sedang datang. Tapi kalau kita masih ada kesadaran bahwa kita butuh Tuhan Yesus, maka itu langkah awal kita akan melihat perkara-perkara yang sukar tadinya.
Tuhan ubah karena Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Tuhan punya rancangan yang tidak pernah gagal. Jadi kesadaran akan Tuhan, katakan kesadaran akan Tuhan itu penting. Ya, jadi kita sadar bukan karena butuh sesuatu dari Tuhan. Levelnya perempuan Kanaan karena butuh mujizat, bukan? Kita bukan level butuh mujizat saja, tapi kita butuh Tuhan. Haleluya. Saudara yang punya anak, kalau anak cuma selalu datang karena dia cari dompet saudara, tapi kalau dia lagi punya uang, dia pasti tidak akan datang cari kita. Karena yang dia cari adalah dompet atau uang kita. Tuhan tidak suka yang begitu. Tapi kalau pada level awal dari sinar ke believer, Tuhan masih menggunakan pola itu karena mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tapi kalau sudah level minister, sudah level disciple, bukan pada tempatnya melirik dompet Tuhan, betul? Bukan pada tempatnya kita kecewa kalau Tuhan belum beri sesuatu. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidak baik. Amin. Tuhan memberi menurut waktunya Tuhan. Tapi kalau levelnya perempuan Kanaan, kalau dia tidak ditolong, dia bisa kecewa selamanya. Dan dia bisa bilang Tuhan Yesus tidak benar. Katanya Tuhan Yesus penuh kasih. Itu sedang levelmu itu berbeda ketika kita bertemu Tuhan. Kita tidak bertemu Tuhan karena mujizat, bukan? Saudara jangan terpesona dengan mujizat. Karena di level awal itu baik untuk membuat orang datang kepada Yesus. Tetapi di level seperti Ayub, pertolongan Tuhan tidak ada, dia tetap bersikup. Dia tetap bilang puji Tuhan. Di level Daniel dimasukkan dalam gua singa, dia tidak ngomel. Amin. Di level Yusuf masuk dalam penjara, dilupakan 2 tahun, dia tidak kecewa karena beda levelnya. Tetapi kalau orang-orang seperti perempuan Kanaan ini, itu yang mengejar mujizat, itu levelnya normal atau wajar. Mau naik level? Jangan fokus pada mujizat. Karena mujizat akan mengikuti kita dari belakang. Pertolongan berkat akan mengikuti kita dari belakang. Kalau saudara kejar mujizat, kejar berkat, maka bisa-bisa kita tidak kejar Tuhan. Karena kita bisa miss di situ. Yang kedua, perempuan Kanaan ini, kembali ke ayat-ayat tadi. Perempuan Kanaan ini, saudara, di ayat yang ke-22. Bagaimana supaya iman kita bertambah besar kapasitasnya, di level manapun kita ada, sama ya, kita butuh Tuhan, harus kita sadar. Di level bawah sampai level atas sama, harus tetap sadar. Di mana tadi? Matius 15. Kembali ke ayat, kembali ke laptop, kembali ke pokok tadi. Ayat 22. Poin yang kedua, maka datanglah perempuan dan berseru. Apa yang dia bilang? Kasihanilah aku. Haleluya. Kasihanilah aku. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Katakan amin. Kasihnya, sebentar kan saudara akan lihat bahwa kasih itu sebenarnya, katakan sebenarnya, hanya diberikan khusus pada umat Israel. Tidak untuk semua orang. Sejak waktu Lukas 16 baru terjadi perubahan. Matius 15 ayat 22, orang itu mengatakan, "Have mercy on me, O Lord, Son of David." Anakku perempuan dalam keadaan kerasukan setan, demon possession, sedang dikuasai, sedang dimiliki, sedang diatur, sedang dikendalikan oleh iblis. Sementara Yesus datang untuk membuat umat manusia terlepas dari ikatan iblis. Dan kerasukan setan ini, saudara-saudara, bukan kerasukan biasa. Di keterangan sangat menderita. Saudara, dalam keadaan sangat menderita, perempuan ini berseru dalam bahasa yang lain, pakai bahasa Inggris di sini, cry out. Cry out itu berseru, tetapi kalau kita pisah kata cry saja, maka cry itu menangis. Betul ya? Sambil menangis dia berseru. Saudara, kalau alamatmu sudah benar, berserulah. Haleluya. Kalau poin pertama tadi, alamatmu sudah benar, motifmu sudah benar, berserulah kepada Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara, ini sebenarnya kata cry out itu kata aslinya clamor, ya, clamor.
itu biasa dipakai oleh para penonton yang karena belum puas pertandingannya diminta diulangi. Mereka berteriak apa? More, lagi. Ini kalimat ini juga ada pada wanita ini, saya butuh. Artinya dia terus menerus berseru. Saudara, apapun masalahmu, apapun dimanapun levelmu, saya mengerti bahwa tiap-tiap orang berbeda dalam tingkat kematangan mengatasi masalah. Tingkat kematangan mengatasi masalah itu menunjukkan level kedewasaan seseorang. Semakin saya dewasa, semakin saya bijak mengatasi masalah. Semakin seseorang matang, semakin tajam matanya untuk melihat ini boleh, ini tidak boleh. Ini tidak boleh, itu boleh. Jadi semakin dia memiliki the sense of discerning, kemampuan membedakan. Jadi ketika di level ini, saudara ingat baik-baik. Memang ada kalimat yang bisa kita ucapkan sebentar, tetapi wanita ini, saudara-saudara, dia berseru memohon belas kasihan. Saya tidak lihat ini wanita yang mengatakan, Tuhan, tumpang tangan akan tapi anak. Tuhan, gerak-gerakan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kirimkan minyak 1 galon. Tuhan, kirimkan sesuatu untuk saya. Tetapi ini iman, dia lebih banyak fokus kepada siapa Yesusnya, bukan apa yang Yesus bisa lakukan. Sebab dia berteriak, anak Daud. Saudara, anak Daud ini bukan soal gelar biasa. Semua orang Israel akui Daud siapa. Dan semua orang di kerajaan di tetangga akui siapa Daud. Dan anak Daud ini adalah satu gelar yang sangat terhormat, karena Mesias akan turun dari garis keturunan Daud. Dan dia tahu bahwa anak Daud ini adalah kata lain dari Mesias. Saudara tahu kata Mesias? Mesias itu Christ. Mesias itu the anointed one. Mesias itu artinya orang yang cakap mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Dan itulah siapa dia? Yesus Kristus. Dia cakap menolong saudara. Jangan lari kepada alamat yang lain. Saya yakin dia ada di sini. Berserulah kepadanya. Kadang-kadang saudara, masalah itu terjadi bukan karena masalah itu adalah masalah, tetapi masalah itu terjadi karena kita tidak dapat melihat masalah sebagaimana adanya dia. Ulangi. Kadang masalah itu bukan masalah, tetapi tergantung dari cara kita melihat. Bagi orang yang dewasa, itu bukan masalah, tetapi bagi orang yang sedang bertumbuh kesiap, itu masalah. Karena di ayat-ayat ini saudara akan lihat, ternyata perempuan ini walaupun levelnya sinner ke believer, tetapi ada poin-poin yang sebenarnya ada di antara disciple dan minister yang dia katakan. Ini pola. Bisa sama ya, tapi prakteknya sekarang di level itu. Kasihanilah. Saudara-saudara, saya percaya setiap jalan keluar dari setiap masalah kita, hanya Yesus jawabannya. Hanya Yesus jawaban kita. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah apapun, hanya Yesus satu-satunya jawaban. Jadi kepada siapa kita berseru? Berserulah kepadanya. Berserulah kepada Yesus. Saudara tahu bahwa ada orang-orang yang mau sungguh datang pada Yesus. Ada beberapa orang yang bukan orang percaya, kan masih sinar kan? Bukan orang percaya, tapi tertolong. Siapa mereka? Naaman sembuh dari kusta. Ruth menjadi garis keturunan Raja Daud karena dia dari Moab. Dia mengikuti Naomi. Orpa meninggalkan Naomi, tetapi Ruth, Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku, negerimu, negeriku. Dan kemudian ada perwira di Kapernaum. Saudara tidak pernah, saudara percaya Yesus, tetapi perwira Kapernaum berkata, katakan sepatah kata saja, anak saya sembuh. Cornelius jauh sebelum ketemu Petrus, mereka sudah mengalami apa yang namanya pengalaman bersama Roh Kudus. Luar biasa. Artinya, kalau imanmu itu benar, maka levelmu bukan masalah, karena dia pasti akan bergerak ke depan. Haleluya. Kalau pola iman benar, dia pasti akan bergerak maju. Dan saudara pasti akan bertemu dengan Yesus.
Dan kalau bertemu Yesus, ingat baik-baik, pertolongan tidak ada dari tempat lain kecuali dari Yesus. Itu sebabnya andalan gereja kita hanya Tuhan Yesus. Kalau ada masalah, Yesus bilang ini bukan masalah. Yang saya merubah bukan masalahnya, hidupmu yang berubah. Hidupmu yang berubah. Karena kalau saya punya perasaan diubah, saya punya sikap berubah, masalah juga berubah. Betul? Kalau misalnya saya kasih contoh kemarin kan, kalau saya pacaran sama orang tidak seiman, kalau saya mau tinggalkan dia berat bukan? Yang pacaran yang tidak seiman bilang amin. Kalau mau meninggalkan masa berat? Berat. Tapi kalau kita memiliki tingkat kedewasaan seperti Kristus berpikir, jadi ringan. Nanti rasa satu waktu jadi ringan. Cuma di awal-awal saja dia berat. Haleluya. Haleluya. Dikecewakan orang di awal-awal sakit enggak? Sakit. Tapi kalau makin matang, makin dewasa, tidak terasa. Pikulku pertama kali berat atau ringan? Berat. Haleluya. Berdarah, belas, luka banana. Seperti ibu kembali ke kaki ke sekarang. Luka banana, DP rasa. Tapi kalau terus lama-lama soba apa itu? Bakalat di leher. Sudah taruh apapun tidak terasa berat. Haleluya. Tingkat kematangan seseorang menentukan tingkat kecakapan mengatasi masalah. Jadi, saudara mau berseru terus pada Tuhan, supaya jangan berseru Tuhan peringan masalah ini, perkecil masalah ini, tapi perbesar kapasitasku Tuhan. Jadi kalau doa ibu perempuan Kanaan ini supaya dia punya anak sembuh. Kalau kita di level ini, kita punya doa Tuhan, bukan perkecil masalahnya, tapi perbesar kapasitasku untuk menghandle masalah. Karena levelnya tuh sudah beda, tuh. Katakan amin. Pada saat saudara jadi 30 tahun, satu galon itu jadi ringan, bukan? Tapi pada saat 3 bulan, 3 tahun, galon itu galon yang sama berat atau ringan? Berat. Jadi ketika kita upgrade spiritual level kita naik, maka selama ini yang kita anggap masalah, tiba-tiba bagi kita tidak masalah lagi. Jadi kalau kita mau berseru pada Tuhan level kita, berserulah bukan mengubah masalahmu menjadi ringan, tapi berserulah supaya Tuhan menambah level kekuatanmu menanggung beban berat masalahmu. Karena hanya orang mati yang tidak punya masalah. Hanya orang mati yang tidak punya beban. Selama hidup ini masih ada di kandung badan, kita terus menerus ditransformasi kecuali kita bertambah gelar satu, almarhum. Haleluya. Jadi bagaimana? Kalau kita mau berseru versi perempuan Kanaan, tolonglah anakku sedang kerasukan setan, sangat menderita. Tapi kalau kita di level lagi press on to maturity, maka kita akan berseru, tolonglah anak Daud supaya saya seperti engkau, sanggup mengatasi masalah-masalah hidupku secara pribadi. Haleluya. Itu lebih ringan daripada merubah masalah. Lebih ringan. Saya punya fokus adalah Tuhan beri kami semua kemampuan kecakapan yang lebih tinggi daripada kemampuan. Misalnya saya kasih contoh, kalau saya seperti seekor ayam kampung, bisakah saya melihat lebih luas? Karena saya tidak bisa terbang. Tapi kalau saya jadi Raja Wali, bisakah saya bisa melihat lebih luas? Bisa lebih luas karena saya bisa terbang tinggi. Ayam kampung bisa terbang 1, 2, 3, 4 meter untuk naik ke pohon alpukat, untuk dia tidur dan besok pagi dia baru turun. Ya, tapi kalau kita jadi Raja Wali, badai yang besar itu bisa menjadi kekuatan untuk kita lebih naik tinggi. Jadi bersikap benar, itulah pokok doa kita. Berserulah pada Tuhan. Yesus anak Daud versi kita. Yesus anak Daud, kasihanilah aku supaya aku bisa naik level. Karena pada waktu aku naik level, yang 10 tahun lalu saya belum sanggup pikul, sekarang saya bisa. Haleluya. Haleluya. Supaya saya tidak terlilit dengan masalah yang seharusnya saya yang lilit masalah itu.
Yang ketiga, ayat 23. Ayat 23. Ya, baca sama-sama 23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara, perasaan kita semua beda-beda, ya, tapi semua sama. Kalau kita lagi minta tolong pada Yesus dan Yesus tidak menjawab sama sekali. Saudara, di dalam versi bahasa Inggris bukan tidak menjawab, tetapi Yesus menjawab dengan tanpa satu kata pun, tapi tetap menjawab. Coba lihat, ada versi bahasa Inggrisnya, New King James. Yesus ada menjawab? Ada. But he answered, not a word. Jadi dia jawab. Cek. Dia jawab juga bukan? Tapi tanpa. Bagaimana dia jawab, Mar? Diam. Tanpa kata-kata. Tidak menjawab itulah juga jawaban. Ya. Haleluya. Tuhan belum tolong kita, itu juga sebuah pertolongan. Mengerti ini juga terlalu simpel. Tuhan belum tolong kita, itulah sebuah pertolongan. Saya kasih contoh. Kalau seorang anak belum bisa pikul barbel 300 kilo, kemudian dia berdoa, Tuhan saya rindu berkat besar 300 kilogram seperti barbel. Kemudian Tuhan bilang, ya, apa yang terjadi? Anaknya yang KO. Dia tak duduk. Kemudian Tuhan, kenapa kita tak duduk? Oh, Tuhan bilang, sorry kita salah jawab. Tuhan tidak menjawab pun itulah sebuah jawaban. Amin. Tuhan belum jawab pun itu adalah sebuah jawaban. Kalau Tuhan tolak apa yang kita minta, itu pun sebuah jawaban. Karena Tuhan tahu mana yang tepat, mana yang belum tepat. Mana yang sudah waktunya, mana yang belum waktunya, saudara. Kalau saya kasih contoh Leonita, atau jangan Leonatan, dia umur berapa deh? 5. Kemudian dia berdoa, mamanya, papanya perhatikan, Bapa di sorga, aku mengasihi Engkau, aku minta, aku telah melihat para rohaniawan di YouTube. Mereka punya jenggot bagus sekali, Tuhan. Aku minta dalam nama Yesus. Aku minta jenggot, Tuhan. Karena kalau Tuhan jawab, siapa yang terkejut? Mama, papanya. Tidak, Tuhan. Ini Leonatan atau Leonita ini atau Leopard ini. Ada yang Tuhan tidak jawab, itu justru jawaban. Karena kalau Tuhan jawab waktu itu, kita yang repot. Yes. Kenapa beberapa orang belum diberkati? Karena kalau Tuhan berkati, saudara, sedangkan dia belum punya apa-apa, tidak bergairah dengan Tuhan. Halo, tangkap ini. Sedang belum punya apa-apa, dia masih belum bergairah dengan Tuhan. Apalagi kalau dia punya segala sesuatu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi yang ketiga, untuk iman kita bertambah pada level perempuan Kanaan, pada level kita yang minister to be the mature son, itu yang pertama, yang ketiga saya tangkap adalah Yesus tidak menjawab sama sekali, tapi tidak membuat perempuan ini gulung tikar, bukan? Tidak membuat perempuan ini langsung negatif thinking, berkesimpulan prematur tentang siapa Yesus. Tetapi dia tidak mundur. Bahkan nanti poin berikut itu kata lalu muridnya itu lain lagi. Yesus tidak menjawab sama sekali. Bukankah dia public figure?
Bukankah kami ini orang-orang yang layak ditolong? Bukankah kami ini lagi dalam keadaan darurat, ya? Dalam keadaan sangat-sangat butuh. Tapi kenapa dia tidak menjawab? Saya tangkap poin yang agak berbeda dengan apa yang mungkin sudah tangkap. Poin 3, supaya imanmu bertambah besar kapasitasnya adalah kita harus berusaha mengerti pribadi Yesus. Kita yang harus berusaha mengerti Yesus. Jangan tarik dia mengerti kita. Saudara, tanpa laporan, tanpa info, tanpa data, Yesus kenal kita semuanya. Katakan amin. Apapun hobi kita, nomor sepatu saudara, sudah punya handphone masih bagus atau sepijak di kaca, dia tahu. Karena dia maha tahu, tidak perlu ada manusia yang melaporkannya. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2. Saya izin keluar konteks karena saya sedang khotbah ekspositori. 1 Yohanes pasal 2 ayat, bukan 1 Yohanes pasal 2, soal Yesus tahu kita, bagaimana kualitasnya. Yohanes pasal 2 ayat 22-23, coba lihat. Yohanes 2. Ya, sementara hari raya Paskah 24. 23 dulu. Sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. 23. Dan saudara yang Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, dan mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. 25. Tuhan Yesus omniscience. Ia tahu apa yang ada di hati saudara. Saya tidak tahu hati saudara tentang saya. Saudara juga tidak tahu hati saya tentang saudara. Bahkan saudara, Tuhan mengerti saudara lebih daripada saudara mengerti dirimu sendiri. Itu luar biasa Nadia. Jadi apakah Tuhan Yesus mengerti perempuan Kanaan ini? Dia tahu apa kebutuhannya. Dia tahu kesulitannya. Anaknya kerasukan setan, suaminya mabuk-mabuk, mungkin belum pulang, pukul-pukul istri dan lain-lain. Tuhan Yesus tahu, doi so habis mungkin, anak yang kerasukan setan lagi sekarat, ya. Yesus tahu. Tetapi poin ini untuk iman kapasitasnya bertambah, kita yang harus belajar mengerti Yesus, bukan Yesus kita tarik selalu mengerti kita. Karena kalau perempuan tidak mau mengerti Yesus, dia sudah pulang. Betul? Dia sudah give up, dia sudah menyerah. Kenapa saya sedang dalam keadaan butuh begini? Dijawab pun tidak. Yesus tidak pernah tidak peduli. Tetapi di balik ketidakpedulian, itulah sebenarnya kepeduliannya. Supaya dia mengupgrade level iman kita. Ketidakpeduliannya ternyata berguna. Ini hanya bisa dilihat dengan pikiran iman. Ketidakpedulian Yesus ternyata berguna bagi wanita ini. Karena kan pada akhirnya dia bilang, Yesus bilang, hai ibu. Kecil sekali ngapain iman, baru begitu manusia begini. Udah, hai ibu, besar iman. Maka dia ngomong kepada perwira Kapernaum, belum pernah aku dapati di antara Israel iman sebesar ini. Dia tidak ngomong pada wanita ini, tapi dia bilang besar iman, berarti ada iman kecil, betul? Kalau ada iman besar, ada iman kecil, ada iman sedang. Ada iman 3 berapa? 3 kuat. Ini iman besar, artinya lebih daripada ukuran takaran biasa. Maukah saudara dengar Yesus katakan pada kita, imanmu besar. Hai Renata, besar imanmu. Bodi boleh kecil, iman harus besar. Dari mana dia tahu? Kita tidak fokus kepada apa yang Yesus jawab, tetapi kita fokus kepada pribadi Yesus. Kita yang harus mengerti siapa Yesus. Di kemarin materinya, kalau saudara merendahkan diri, Yesus tuh mengerti, dia akan angkat engkau. Dia akan promosi, tapi engkau angkat diri sendiri, Tuhan akan jatuhkan karena keangkuhan awal dari kejatuhan. Saudara lihat Yesus, bukan lagi levelnya kalau saudara sudah minister, cuma masih Tuhan, kenapa begini?
Tuhan, kenapa begitu? Kau harusnya kalau di level perempuan Kanaan ini, Tuhan kok nggak jawab saya, Tuhan? Tuhan pilih kasih ya? Tuhan kok nggak jawab saya? Hei, kalau dia kecewa, tapi dia juga tidak bergeming. Apa dia berhenti? Tidak. Dia maju terus. Saya dan saudara mau maju terus. Karena Yesus tidak pernah tidak mengerti kita. Tapi kita sekarang naik level. Kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak akan kecewa ketika kita ditinggalkan sendiri. Kita tidak akan kecewa ketika jawaban doa belum tiba. Ketika kita dilupakan 2 tahun di penjara seperti Yusuf, kita tidak akan kecewa. Ketika kita tertunda promosi, kita tidak akan kecewa. Karena kita tahu Yesus tidak pernah tidak baik. Tapi dia mau melatih supaya iman kita diperbesar. Haleluya, karena waktu dia memberkati kita sebelum timingnya Bapa, kita akan kena masalah besar. Yes. Perhatikan pribadi Yesus. Tuhan tidak menyembuhkan wanita ini untuk membuat Tuhan jadi terkenal. Karena Tuhan sudah terkenal. Tuhan tidak menemukan kita untuk mendapatkan uang kita, bukan? Allah kita murah hati, tetapi perhatikan baik. Dia bukan Allah yang murahan. Gereja kita juga murah hati, tetapi gereja kita bukan gereja murahan. Kita harus lebih tempatkan kepentingan pribadi Yesus. Karena kalau Yesus punya kepentingan diutamakan, maka kepentingan kita pasti Tuhan akan sediakan. Tapi jika kepentingan kita yang kita kejar, kepentingan Tuhan belum tentu ada di dalamnya. Mari kita lihat Yesus tidak menjawab, justru itu adalah sebuah jawaban. Ulangi, Yesus tidak menjawab, justru itu adalah sebuah jawaban bagi perempuan ini. Karena dengan dia tidak menjawab, di situ perempuan ini punya pilihan, maju, stuck, atau balik kanan. Saudara mau pilih mana? Maju. Mari bersama saya maju. Amin. Tidak ada pilihan lain di bumi ini. Sedangkan maju saja berat. Gus Dur bilang, Pak, mereka rakyat itu minta Bapak mundur. Gus Dur bilang, maju saja berat, apalagi mundur. Waktu itu dia bercanda. Maju saja banyak tantangan, apalagi mundur. Siapa yang akan tertawa? Iblis akan tertawa. Dia bilang, berhasil saya. Karena roh yang bekerja itu kalau dia membuat kita makin kuat, makin maju, makin mengerti Yesus, itu pasti Roh Kudus. Katakan amin. Tapi kalau ada spirit yang bekerja membuat kita makin lemah, makin jauh, makin tidak lagi seperti kehendak Tuhan, itu bukan Roh Kudus. Katakan haleluya. Beri dulu sorak-sorai haleluya 3 kali, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. Yang keempat, ayat 23. Saya sementara berkhotbah ini ada gangguan sesuatu. Saya sudah minum sesuatu, tetapi belum terjadi sesuatu. Sebab saya percaya Tuhan sedang menyediakan sesuatu. Haleluya. Ayat 23. Lalu, dari kata lalu, baca sama-sama 2, 3. Lalu murid-muridnya. Ayo semuanya 2, 3. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Yang tinggal dengan berteriak-teriak. Haleluya, ini sama yang pas pampres. Orang mau ketemu Jokowi, pas pampres bilang, haleluya, suruh dia pergi Yesus. Dari tadi dia berteriak, lupa tante jual rica tamate di Amparima. Kenapa dia rica? Apa dia tamate? Bapak teriak dari tadi, bikin pusing, bikin gangguan, bikin bising saja. Kan ini didengar oleh wanita itu toh. Halo, supaya imanmu besar, jangan dengar kata sembarang orang. Amin. Ulangi, sederhana kan ini? Supaya imanmu jangan terganggu, jangan dengar sembarang orang. Amin. Karena yang ngomong ini siapa? Halo, yang ngomong ini murid. Masa murid ngomong begitu? Jadi kalau murid saja ngomong begitu, apalagi yang bukan murid.
Betul? Jadi kualiti daripada murid-murid tidak diragukan. Tapi murid-murid juga belum bisa lihat apa yang Yesus lihat. Harusnya kalau murid-murid sudah lihat pengalaman sebelumnya, kan ada Bartimeus, ada Bartimeus, mereka di Yeriko, guru kasihanilah aku. Dan orang suruh diam, beribut dengan. Akhirnya Yesus bilang, panggil dia. Baru taputar di murid-murid ke otak. Tuhan Yesus panggil pangan. Kalau kita Bartimeus tadi pun larang-larang, mau sekarang panggil ke kita. Memang dasar pilih-pilih kasih. Kalau kita belum tahu dia bikin begitu, kan? Suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini kalimat ini kemungkinan besar didengar oleh wanita itu juga, bukan? Tapi apa dia down? Apa dia cool down? Atau apa dia breakdown? Tapi dia apa? Dia maju. Karena ayat 20 berapa itu? 24. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Tunggu. Ayat 23 ulang. Karena di ayat 23 dan 24 jangan muncul di perempuan. Dia tidak bicara, dia tidak komen. Tapi dia aku masih tetap di sini. Dia masih di situ. Ayat 23, Yesus dan murid-muridnya, Yesus sudah cuek dia. Sudah tahu cuek, tidak jawab cuek. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus teriak-teriak. Ada dalam cuek bebek. Dan menanggapi. Ada anak di Papua ditanya sama Brimob. Bagaimana mau baca apa kontak? Apa itu di kepala? Ketepel. Kita mau bawa ketepel, kamu ketepel orang. Waktu wanita itu ada ketepel, dia ketepel salah satu muridnya. Orang minta tolong. Bukannya kasih jalan, cuma melemahkan. Makanya jangan dengar sembarang orang. Prinsip saya, kalau seseorang melemahkan saya tidak mau dengar dia lagi. Katakan amin. Kalau seseorang, katakan bersama saya. Kalau seseorang melemahkan saya tidak pengen dengar dia lagi. Karena apa? Sudah terbukti dia tidak pernah tulus menolong kita ketemu Yesus. Ini murid-murid ngomong, suruh dia pergi. Memang secara suku dia perempuan Kanaan, tidak layak menerima kasih karunia. Tetapi Yesus sedang melihat satu proses sedang bergerak. Satu proses, on proses. Seperti roti sedang dibakar, on proses. Pada waktunya roti itu matang, imanmu besar. Maka akan lihat ayat 28 sebentar. Haleluya. Haleluya. Masih ingat 3 peserta lomba panjat tebing, yang satu lolos sampai di atas, yang lain gugur di perjalanan karena apa? Karena dia pongo. Lebih baik orang pongo daripada dengan orang-orang yang melemahkan. Saudara, saya bilang pada jemaat di sini, kalau ketemu orang yang suka melemahkan, bagaimanapun cara dia menghubungi engkau, lapor pada gembala. Haleluya. Karena orang-orang yang suka melemahkan orang tidak layak dipakai Tuhan. Katakan amin. Aminnya cuma sedikit. Bilang amin. Atau tutup handphonenya, amin. Atau blok WA-nya. Karena apa? Kita mau berkuat saja dengan orang yang kasih kuat boleh jadi lemah, apalagi mau berkuat dengan orang yang kasih lemah. Katakan amin. Yang kelima. Yang kelima ayat 24. Ayat 24, jawab Yesus. Sama-sama baca 2-3. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Nah, di sini level persinggungannya makin tinggi. Soalnya Anda jawab murid-murid coba bantu usir. Karena Yesus ada naik level, Tuhan Yesus coba jawab kemana. Tapi isinya sangat menyakitkan. Iya, memang kalau Torah, memang kalau kami lawan. Haleluya. Kalau Yesus yang ngomong seperti ini, siapa lagi? Siapa lagi, saudara? Jemaat bisa kecewa, jemaat bisa down, karena yang ngomong adalah Yesus. Tapi dalam rangka upgrade iman menjadi kapasitasnya makin besar. Saudara-saudara, perhatikan ayat-ayat ini pada level atau pada tahapan kelima. Saudara, kalau mau imanmu besar, tetap percaya Yesus.
Walaupun firman-Nya tegas. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap percaya Yesus. Saya ingatkan ketika anak muda yang kaya, waktu dia datang, apa yang harus diperbuat supaya aku, dan seterusnya. Yesus bilang, pergi jualah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Orang muda yang kaya itu sanggup menerima? Tidak sanggup. 10 orang kusta mau sembuh. Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu pada imam, masih lagi kusta ini. Mereka pergi. Abraham, Tuhan suruh persembahkan anaknya Ishak, ada jadi? Jadi Tuhan mau lihat apanya? Ketaatan imammu. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Katakan haleluya. Jadi ketika 10 kusta pergi, karena kalau mereka ketemu imam dalam keadaan masih kusta, itu sama dengan mengantar nyawa sendiri. Betul? Kalau orang muda yang kaya, kemudian kisah Abraham, tidak mungkin dari Ishak mau turun Yakub dan Esau, kalau Ishak sudah kena pisaunya Abraham. Betul? Jadi Allah tidak pernah rancang kecelakaan, tapi Dia melatih iman kita supaya terupgrade, kapasitasnya makin besar. Penundaan yang menyakitkan mungkin saja itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan yang lebih besar. Kehilangan yang menyakitkan mungkin saja Tuhan punya cara untuk menggantikan yang lebih hebat, lebih baik. Katakan amin. Jadi Tuhan punya cara kan, sejauh langit dan bumi. Saya ada punya lagu baru. Dia punya isi adalah rancangan kita dengan pikiran kita dengan pikiran Tuhan jauh seperti langit dan bumi. Nanti di launching di satu waktu. Haleluya. Haleluya. Firman ini keras. Saya bisa bedakan.